tentang langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, kegiatan itu bisa aktivitas kita sehari-hari atau mungkin aktivitas kita berbagi ilmu, ya tidak harus dalam kegiatan tapi bisa berbagi ilmu, kita bisa menjelaskan langkah-langkahnya, ya. Terus tentang teks prosedur kemarin strukturnya ada apa saja? Ada yang masih ingat? Yang lain mungkin yang mau dijawab urutan dalam membuat teks prosedur. Yang pertama apa saja? Yang pertama menentukan nomor dulu, ya. Silakan, siapa namanya? Apa? Ya, silakan jawab. Langkah-langkahnya dalam membuat teks prosedur apa saja? Yang pertama menentukan apa? Tujuan. Apa tujuan? Apa benar tujuan? Betul, Bu. Tujuan. Setelah tujuan apa? Setelah alat dan bahan. Langkah-langkah kemudian terakhir tujuan atau penutup. Betul sekali, ya. Jadi anak-anak masih mengingat materi tentang teks prosedur. Hari ini kita akan membahas beda lagi, ya, materinya, yaitu tentang laporan hasil observasi. Apa itu observasi? Ada yang sudah membaca materinya? Ya, oke. Pengamatan atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Ya, observasi sendiri memiliki arti pengamatan. Observasi itu artinya pengamatan. Nah, untuk memahami tentang materi laporan hasil observasi, mari kita simak dulu video berikut ini. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan mengenai suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan pada madu? Apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Atau berapa lama proses tumbuhnya akar? Untuk mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu, apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Ciri-cirinya yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Misalnya, judul bersifat umum, pantai, museum, demokrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Artinya, bukan hanya sekadar berdasarkan opini semata. Selanjutnya, objek atau hal yang dibahas secara sistematis.
artinya berurutan, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif apa adanya. Terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, bisa berupa definisi, klasifikasi, atau penjabaran ciri objek. Memahami atau melihat video yang sudah guru tampilkan baru saja, kalian sudah bisa memahami apa itu laporan hasil observasi. Jadi sebelum kita melakukan observasi, yang pertama kita menentukan apa? Apa dulu yang kita tentukan dalam observasi? Bukan tujuan. Apa? Kita kan pengamatan. Objek. Yang pertama kita menentukan objek. Ya, setelah itu baru kita mengidentifikasi ya temuan-temuan dari suatu objek yang kita amati. Setelah itu kita bisa menyusun laporan hasil observasi. Tentang laporan hasil observasi ya, seperti contoh dalam video tadi. Saya rasa anak-anak bisa melakukan kegiatan observasi ini ya, baik di rumah mungkin atau mungkin di lingkungan sekolah. Nanti kita bisa melakukannya untuk lingkungan sekolah seperti kita mengamati satgas sekolah. Ya, yang kita susun dalam bentuk paragraf laporan hasil observasi. Sudah. Ya, anak-anak, kalian sudah melakukan observasi tentang sarana prasarana yang ada di SMP Dua. Nah, sekarang tugas kalian membuat laporan hasil observasi tersebut ke dalam bentuk paragraf secara berkelompok. Nanti hasilnya kita presentasikan maju satu persatu, tiap kelompok mewakili satu orang untuk membacakan hasil laporannya. Ya, sudah siap anak-anak? Sudah. Mari kita nanti setelah membuat, saya akan panggil kelompoknya satu persatu. Ya, Nana, ini ada penampilan pertama dari kelompoknya Alvin mau mempresentasikan laporan hasil observasi. Nanti setelah Alvin membacakan laporannya, silakan dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau komentar terhadap laporan hasil observasi tersebut. Ya, siapa yang bisa memberikan komentar atau tanggapan akan ada dapat nilai tambahan dari nilai itu. Ya, paham ya? Silakan Alvin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok saya, yaitu tentang Musola SMP 23. Dalam upaya mencapai suatu tujuan pembelajaran di SMP 23, maka diperlukan sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana tersebut adalah tempat ibadah umat muslim atau disebut dengan musola. Musola SMP 23 terletak di bagian gerbang utama. Di bagian belakang musola terdapat keran untuk wudhu. Di depan musola terdapat pohon palem. Di bagian depan kanan kirinya terdapat tumbuhan buah jambu. Di depan pinggiran kanan kiri musola terdapat tanaman mini. Di depan musola ada pos satpam dan tempat parkir guru. Musola biasanya digunakan untuk kegiatan sekolah seperti sholat zuhur berjamaah, rapat wali murid, tempat mengaji, dan juga praktek komputer. Bangunan musola terdapat jendela kaca sebanyak 19. Musola memiliki warna toska dan hijau muda. Warna kayu jendela berwarna coklat pekat. Keramik musola berwarna putih dan di bagian pinggiran luarnya berwarna hitam. Di musola sendiri terdapat penerangan berupa lampu dan juga ada kipas angin yang terletak pada bagian atas.
Di musola juga ada speaker dan komputer di sudut musola dan di dalam. Terdapat ruangan yang isinya mic, papan tulis, meja, dan sebagainya. Di dalam musola sendiri terdapat tingkat dan 2 lemari di sebelah kanan dan kiri. Lemari sebelah kanan berisi Al-Quran dan di sebelah kiri ada peralatan alat sholat seperti sejadah dan mukena. Kesimpulannya, musola sendiri memiliki tempat yang strategis. Di dalam musola juga banyak benda-benda di dalamnya. Dan di musola juga digunakan untuk berbagai kegiatan guna menunjang upaya pembentukan karakter siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu tuh. Berikan tanggapan atau komentar dari penampilan presentasi laporan hasil observasinya. Alvin, coba angkat tangan yang mau memberikan komentar. Ada yang mau memberikan komentar atau tanggapan? Ayo. Ayo lainnya perempuan mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan yang mau memberikan tanggapan. Ya, silakan. Siapa namanya? Ika. Ya. Bagaimanakah keadaan musola? Keadaan musola silakan dijawab sama salah satu anggotanya. Musolanya secara umum gimana? Bersih dan tidak dan suci. Terus? Tidak ada rapi. Ya, itu ya jawabannya dari kelompoknya Alvin. Absen berapa? 42. Astika ya. Itu anak-anak ya, materi yang kita bahas hari ini tentang laporan observasi. Dari teman-teman sudah presentasi juga hasilnya, alhamdulillah dan lumayan baik ya. Tapi perlu untuk dipahami lebih lanjut lagi. Silahkan dipelajari, nanti bisa di rumah atau kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Terus kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi laporan hasil observasi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan angkat tangan. Ayo siapa? Alvin. Kesimpulannya dari laporan observasi apa kira-kira? Jeng? Biasanya? Ayo siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan angkat tangan. Kira-kira apa kesimpulannya anak-anak? Buat kita melakukan observasi. Kita dapat mengetahui informasi. Ya, dapat mengetahui informasi dari suatu objek yang kita apa? Cari. Ya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak silakan mencari video dari contoh laporan observasi. Bisa kalian temukan di YouTube atau di Google ya. Kemudian laporannya kalian tulis dalam buku dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham ya? Ya. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini, atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.